Ketemu lagi di Hot Room. Hotman tidak bosan-bosannya mengingatkan semua cewek atau cowok yang sudah berumur 50, jangan lupa sering-sering minum kopi agar daya ingat kamu tetap normal, agar kau jangan sampai tidak kenal anak istrimu atau cucumu. Dan kopi terbaik yang Hotman minum adalah kopi luwak hitam premium. Lihat deh, aspri saya sampai 500, saya ingat semua namanya. Belum lagi perkara saya ratusan. Kopi luwak hitam premium aman di lambung. Nikmat. Pengacara Roy Suryo. Saya melihat sudah pesimis perjuangan saudara ini. Kenapa? Karena nanti kan di persidangan sebagaimana normal, tinggal ijazah asli dibawa, itu cuma 2 menit dicocokkan dengan fotokopinya, selesai. Kalau hakimnya memakai prosedur hukum acara yang normal. Anda kira-kira mau rencana apa? Ya, saya kira yang pertama saya ingin tegaskan ini bukan perkara Roy Suryo, ini perkara seluruh rakyat. Karena itu kita semua jangan merasa pesimis, karena urusan ini bukan hanya untuk urusan Roy Suryo, tapi untuk seluruh rakyat. Yang kedua saya setuju tadi Prof. Ibnu, kita harus berbicara tentang bagaimana kita refinding. Menemukan hukum bukan hanya dalam konteks hukum materialnya, tapi juga hukum acaranya. Saya kira bahkan bukan hanya di tingkat pengadilan oleh hakim ya, di tingkat penyidikan dalam proses gelar perkara khusus itu sebenarnya kami awalnya menghendaki agar ada terobosan dari penyidik agar bisa memberikan akses kepada pihak-pihak yang sudah ditetapkan tersangka untuk mengakses dan meneliti sehingga hasilnya nanti menjadi fair. Ada satu adagium yang menarik agar rakyat juga semua tahu, kalau kami tidak diberikan keadilan dalam prosesnya, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari putusannya? Kalau dalam prosesnya kami tidak diberikan akses terhadap objek, kemudian diteliti dan hasilnya menjadi keyakinan para pihak, bukan hanya kubu Jokowi, tetapi juga kubu kami. Bagaimana mungkin nanti di pengadilan hanya 2 menit kami melihat, kemudian hakim memaksa, dengan pertimbangan itu ini asli. Karena setuju kan normal perkara pidana kan begitu? Iya begitu. Jaksa bawa, dicocokkan dengan fotokopi, mungkin nanti lebih cepat daripada waktu penyidikan malah, waktu gelar. Iya, karena itu kita tidak melihat perkara biasa, karena itu cara penyelesaiannya juga cara penyelesaian yang tidak biasa. Kenapa? Karena legitimasinya bukan hanya untuk menghukum 8 orang dengan penjara, atau hanya membebaskan 8 orang dari penjara. Tetapi legitimasi bagi seluruh rakyat yang saat ini selalu bertanya, apa benar ijazah itu palsu atau asli? Apa benar kita 10 tahun 2 periode memiliki presiden dengan tuduhan ijazah itu palsu? Dan bahkan apa benar kita telah menyelesaikan usaha kita, ikhtiar kita di generasi kita untuk kita wariskan legacy ini kepada generasi selanjutnya? Panjang ini. Anda setuju nggak bahwa satu-satunya cara membuktikan adalah kalau dikasih izin forensik untuk meneliti? Benar? Tepat, karena itu objektif. Karena objeknya bisa diteliti oleh para pihak dan kesimpulannya bisa mengikat oleh para pihak. Sebelum dilimpahkan ke kejaksaan ataupun ke pengadilan, masih banyak waktunya. Apakah apa usaha Anda nanti agar forensik sebenarnya diizinkan? Kemarin kami mengajukan gelar perkara khusus itu salah satunya diantaranya agar itu dilakukan. Tetapi tadi kami heran, tiba-tiba ada konferensi pers yang menyatakan proses penyidikan sudah oke, kalau nggak terima silahkan pra peradilan. Ini kan kami kemarin ditanya, kenapa nggak peradilan? Justru kami bertanya, kami ingin menguji institusi Polri yang saat ini disorot oleh masyarakat. Ada komisi yang ingin Polri direformasi. Kami dengan diuji dengan gelar perkara khusus, apakah Polri bisa mengevaluasi kinerjanya secara internal dan memberikan hak kepada orang yang dituduh menjadi tersangka untuk bisa mengakses barang bukti dan mengujinya, sehingga masyarakat percaya, oh di internal polisi sudah ada reformasi sehingga bisa membuka diri terhadap hasil penyelidikannya yang bisa diakses bahkan bisa diteliti. Dan karena konteksnya ini adalah ijazah yang berimplikasi kepada publik, sehingga publik pun menjadi ikut mempercayai Anda sendiri hasilnya. secara pribadi yakin nggak bahwa itu asli? Saya melihat palsu itu. Tapi bukan dalam kerangka keahlian ya, tetapi pendapat. Nah, tapi kalau dalam konteks keahlian Roy Suryo yang memang melihat foto itu, dia juga sudah berkecimpung di dunia fotografi sudah lama, dia memastikan nggak mungkin ada foto yang terlihat jelas kontra seperti itu untuk usia dari tahun 85. 40 tahun. Gimana Anda Pak Rifai? Kalau nanti mereka minta agar forensik sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, tim kuasa hukum mengatakan di forensik, berani nggak Anda kalau ditantang untuk diperiksa forensik? Intinya Bang, kalau kami meyakini ini asli.
bukan hanya sekedar forensiknya, ini sudah didukung oleh seluruh dokumen perkuliahan Pak Jokowi sejak dia masuk sampai akhir. Ya. Semua sudah disita, saksi-saksi sudah didengar, dosen-dosennya. Jadi melihat keabsahan dan kepalsuan juga tidak hanya dari dokumen. Semua variabel sudah diperiksa. Kalau memang yakin, kenapa takut forensik? Tapi melihat ini hanya untuk mengulur-ngulur seperti yang saya sampaikan dari tadi. Lu mengulur-ngulur. Dan apa? Isunya loncat-loncat. Silakan langsung dobrak. Saya pikir itu tuduhan awalnya ya. dia bilang Karena begini. bahwa ini kan Dulmatno, fontnya Times New Roman. Lari-lari sudah dikasih lihat sekarang berubah. Dia bilang apa? Fotonya kurang tajam. Lalu nggak mengakui lagi. Ada apa emboss dan watermark. Semua orang yang keluar tahu. Jadi Tapi Anda belum jawab. Berani nggak kalau ditantang forensik? Kembali lagi, ini sudah 2 kali di forensik, Bang. Hah? Sudah 2 kali. Pertama di Mabes, sekarang lalu kemudian di Polda. Bahkan di Polda ini kita lebih komprehensif. Kenapa? Forensik independen? Atas perintah hakim kami oke. Gimana? Di persidangan kita buka. Saya pikir kita perintah ingin independen. menuntaskan kasusnya lebih segera. Ya. Karena kalau menunggu perintah hakim akan lama lagi. Lama, Karena ini benar. kan bolak-balik juga kita nggak tahu Benar. apakah jaksa ada petunjuk baru. Justru di tingkat penyidikan inilah kami ingin uji apakah reformasi Polri itu juga bisa mendorong institusi Polri membuka ruang agar penyelidikan dan penyidikannya lebih objektif, diantaranya mengakses barang bukti. Ya. Kami tidak ingin meneliti sendiri. Ayo teliti bareng-bareng dengan peneliti independen, dengan satu laboratorium forensik yang independen. Persoalannya bukan masalah tidak percaya atau tidak percaya pada institusi, tetapi ada preseden institusi ini juga pernah melakukan anomali bahkan kontradiksi yang sering, misalnya di kasus Joshua Huta Barat, Ya. kasus Mirna, kasus KM 50. Jadi yang kedua, kalau kita dikatakan mengulur-ngulur, ingat, di hukum acara bahkan Perkapolri memang diberikan ruang untuk mengajukan gelar perkara khusus, sehingga ketika itu dikabulkan bukan berarti kami mengelurur, memang polisi yang memberi ruang itu. Dan Ya. yang paling penting kalau tadi dikaitkan dengan politik, justru kemarin Bang, ada orang yang tidak punya legal standing masuk ke ruangan, kami minta untuk dikeluarkan. Andi Azwan, ketua Jokowi Mania. Apa urusannya ketua Jokowi Mania hadir dalam proses pro justisia? Ya. Artinya tuduhan-tuduhan kepada kami ada politik, justru kubu Jokowi yang kemudian mengutus Joman itu hadir dalam konteks ruang hukum, sehingga sekali lagi ada ungkapan yang menurut saya penting untuk saya sampaikan. Buruk muka, cermin dibelah. Jokowi yang berpolitik, tuduh yang lainnya berpolitik. Mantap. Oke, kapan Anda akan segera umumkan menunjuk forensik independen? Forensiknya Apakah segera? sudah ada, kita sudah menjalin hubungan dengan ahli-ahli yang juga forensik independen. Ya. Tetapi lagi-lagi itu yang belum dibuka oleh penyidik. Yang kemarin kami ajukan sementara adalah ahli-ahli dan saksi-saksi. Dan tadi penyidik juga tidak fair karena hanya mengumumkan 3 ahli. Padahal surat resmi sudah ada 4 ahli ditambah 3 ahli berarti 7 ahli. Makanya kami komentari tadi ini satu statement dari Polda yang prematur dan tidak komprehensif. Ya. Prematurnya tergesa-gesa. Harusnya Bang, kami pemohon gelar perkara khusus ada surat resmi dulu rekomendasinya dari pihak Ya. bagian itu pengawas penyidik itu apa, Ya. bukan diumumkan ke publik tanpa kami mendapatkan rilis yang resmi dari Polda Metro Jaya. Yang kedua, ternyata rilisnya tidak komprehensif, misalnya hanya menunjuk 3 ahli. Padahal surat resmi kami sudah ada 4 ahli dan Ya. kemarin di gelar perkara khusus ada tambahan lagi 3 ahli berarti 7 ahli. Ya. Nah, lagi-lagi kemudian ada yang mengatakan, oh itu kan cara mengulur-ulur untuk mengajukan ahli. Kembali lagi, mengajukan ahli di dalam proses penyidikan itu dibenarkan undang-undang. Ya. Kalau begitu salahkan saja undang-undangnya kalau memang kita dianggap mengulur-ulur. Lagi pula, sekali lagi, kami hanya berwenang memohon. Sementara keputusan kembali kepada penyidik. Dan ketika itu dikabulkan penyidik, berarti kan benar memang berdasarkan hukum untuk diadakan gelar perkara khusus. Dan itu pula yang menyebabkan perkara ini katakanlah lama. Sebenarnya kalau dulu Bang meminjam ya, kalau kita punya mesin waktu bisa kembali, Jokowi mengadopsi apa yang dilakukan Asrul Sani. Dan pemberitahuan itu bukan dalam konteks penyidikan. Ya. Sehingga tidak ada resiko untuk pidana, bisa saja selesai. Ya. Tetapi kalau barangnya memang asli. Tetapi kalau barangnya tidak beda dengan apa yang hari ini dikasih di dalam forum gelar perkara khusus, saya pikir juga tidak akan selesai. Jadi kenapa sekali lagi Anda kenapa takut untuk forensik? Tidak, kita tidak takut. Sudah Ayolah, 2 kapan? kali dilakukan. Ya? Coba Bukan satu, Bang. independen. Atas perintah hakim boleh. Karena kami melihat ini mengulur-ngulur, Bang. Dan Abang sebagai lawyer, Ya. tidak ada hukum acaranya, Bang, di luar Memang itu. tidak ada, kita tahu. Hukum acara tidak bisa Tapi ditafsirkan. kan perlu Hanya hukum material yang bisa ditafsirkan. Hukum untuk acara mencari hanya kebenaran dijalankan, Bang. material kan harus. Karena kami melihat kembali lagi ini hanya main-main mengulur-ngulur. Contoh, Bang, ya. Tersangka diperiksa, mengklaim akan mengajukan saksi dan ahli. 1 bulan tidak dihadirkan, Bang. Ya. Ujuk-ujuk minta gelar perkara.
Kembali lagi ini mau main-main atau apa? Kita kalau diajukan Tapi saya klarifikasi Bang, terkait hukum acara. Dulu Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya dengan alasan tidak ada kewajiban dan tidak ada kewenangan untuk meminta. Itu Tapi akhirnya polisi kan menunjukkan, itu nggak ada hukum acara. Itu kecurigaan publik. Lah iya kan? Akhirnya hari ini pun penyidik bisa mengambil upaya yang sama. Sebagaimana dulu Jokowi tidak mau ditunjukkan hukum acara menunjukkan di gelar perkara. Nggak ada juga. Yang ada adalah jaksa nanti di pengadilan. Faktanya bisa ada terobosan. Kenapa untuk yang satunya nanti juga tidak diambil terobosan di sidang? Kenapa takut dibuka sidang? Sidang saja, buka, panggil ahlinya, lakukan laporan. Cuma kan kalau nanti kita nggak takut, tapi forumnya benar. Kesempatannya sudah makin sempit, itu loh. Lo memang harus diminta pertanggungjawaban, Bang. Kita selama ini abang lihat. Kembali lagi, saya ingatkan loh. Yang kami laporkan 22 Juni sampai 30 April, tidak ada mereka mengklaim sebagai peneliti. Tahu-tahu setelah kami laporkan mengklaim saya peneliti lah, bikin buku. Lucu Bang. Penelitian belum final, udah teriak-teriak, gantung Jokowi, Nusa Kambangkan Jokowi. Asingkan Jokowi, apa itu karakter tapi peneliti? Kan objek yang dilaporkan bukan itu, tapi kedua, objeknya terkait bukunya ijazah baru muncul palsu. Agustus. Gimana mereka udah menghina klien kami, memfitnah, disebarluaskan. Tapi dia bilang baru bukunya muncul Agustus. Itu kan secara penelitiannya sudah nggak masuk akal. Metodologinya, caranya, tendensinya. Sehingga kami pikir ini hanya mengada-ngada. Sebagai pemilihan kami hormati, tapi menurut saya ini tidak boleh main-main lagi. Sudah setahun nih Bang. Dan kami pikir dari kubu kami juga melihat kubu Jokowi menggunakan legalitas formal untuk berlindung menutupi ijazahnya. Yang pertama, ketika tidak bisa dilindungi, ditutupi ijazah itu, menggunakan legal formal juga untuk menghindari agar diperiksa lembaga forensik independen. Karena memang kalaupun mengajukan pra-peradilan, ini bukan alasan pra-peradilan. Bukan. Ini kan material, secara bukan formil. Secara formal pasti kalah kalian. Iya, pra-peradilan kan hanya formilnya saja. Saya tambahin lagi satu Bang. Kenapa kemarin kami juga menolak mereka meraba-raba memeriksa? Meraba-raba. Lucu Bang. Kenapa? Ya seolah-olah ini tersangka yang memeriksa, lalu tersangka yang memutuskan apakah ini asli atau tidak. It's very ridiculous. Pasti tersangka akan menyatakan itu palsu agar dia terbebas. Jadi waktu itu para tersangka dan konsul mencoba meraba-raba mau melihat. Ijazah pun nggak boleh. Melihat boleh. Jarak berapa meter? Tapi kalau sudah dekat 30 cm Bang, 30 cm. Semeter ada kalau saya, yang lainnya ada yang agak dekat. Tapi intinya memang tidak boleh menyentuh, sehingga kita tidak bisa pastikan apakah ijazah itu sesuai dengan verifikasi boleh hasil menyentuh, atau tidak. melihat boleh dari jarak 1 meter. Ketemu lagi di hot room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.